Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Dewa dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 26. Saya di sini akan menjelaskan riwayat tokoh Islam pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia. 1. Tokoh Islam sebelum masa kemerdekaan Indonesia, Nuruddin Aroniri. Nuruddin Aroniri memiliki nama lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad bin Hamid Aroniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia dilahirkan di daerah Ranir yang sekarang bernama Randir di Gujarat, India pada sekitar abad ke-16. Dalam bidang pendidikan, Nuruddin Aroniri merupakan seorang sarjana dari India. Mula-mula ia belajar di kota Ranir, lalu melanjutkan pendidikannya ke wilayah Hadramaut. Setelah membekali diri dengan ilmu agama, Nuruddin Aroniri kemudian merantau ke Aceh dan tiba di kawasan Aceh pada tanggal 6 Muharram 1047 Hijriah atau 31 Mei 1637 Masehi, semasa Sultan Iskandar Sani. Nuruddin Aroniri pernah ke sana sebelumnya, akan tetapi tidak ada sambutan yang layak dari Sultan Iskandar Muda. Beliau menetap di Aceh selama 7 tahun dan menjadi tokoh yang berpengaruh dalam politik sebagai penasihat raja. Nuruddin Aroniri juga merupakan syekh dalam tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Rifai yang meninggal pada tahun 578 Hijriah atau 1183 Masehi. Ia ditunjuk sebagai pemimpin dalam tarekat Rifaiyah untuk menyebarkan ke wilayah Melayu Indonesia. Setelah diangkat sebagai syekh dalam tarekat Rifaiyah, ia merantau ke Indonesia dan memilih Aceh sebagai tempat untuk menetap. Datangnya Nuruddin Aroniri ke Aceh digunakan untuk menentang paham yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Dalam sejarah, Nuruddin Aroniri tertulis sebagai ulama yang mempunyai jasa besar dalam penyebaran bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, bahasa Melayu tersebar luas dan menjadi lingua franca. Nuruddin Aroniri juga mendapat tugas sebagai mufti kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Sani. Posisi ini menjadikan leluasa untuk menerangkan tentang kesesatan ajaran Wahdatul Wujud dan memberantas ajaran yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Selain sebagai seorang ulama, Nuruddin Aroniri juga merupakan seorang penulis. Pemikirannya banyak sekali sehingga tersebar luas ke daerah-daerah dan banyak dibaca oleh orang. Kitab karangannya meliputi fikih, hadis, akidah, tasawuf, sejarah, firqah, dan kebanyakan ditulis untuk menyanggah ajaran dari Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Kitab-kitabnya seperti Al-Sirat Al-Mustaqim, Durat Al-Fara'id Bisyar Al-Aqaid, Hidayat Al-Habib fi Al-Tarqub wal Tarhib, Bustan Al-Salatin fi Zikrin Awalin wal Akhirin, Nubzan fi Da'wa Azil ma'a Sahabihi, Lata'if Al-Asrar, Tibyan fi Ma'rifat Al-Adyan, Akbar Al-Akhirat fi Awal Al-Qiyamah Bil Azil, dan yang lain sebagainya. Nuruddin Aroniri meninggal pada 22 Zulhijjah 1096 Hijriah atau bertepatan dengan 21 September 1658 Masehi. 2. Tokoh Islam pada masa sesudah kemerdekaan Indonesia, Buya Hamka. Buya Hamka memiliki nama lengkap Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang akronim dari Hamka. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Kanasiro, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh, merupakan yang seorang terpandang di Minangkabau. Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar ilmu agama dan membaca Al-Quran langsung dari ayahnya. Ketika usianya 6 tahun, beliau dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Kemudian pada usia 8-15 tahun, beliau mulai belajar agama di sekolah diniyah dan Sumatera Tawalib di Padang Panjang dan Parabek.
Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah. Pada masa mudanya, Hamka adalah seorang remaja yang haus ilmu dan suka membaca buku di percetakan dan perpustakaan milik gurunya. Sambil bekerja, ia diizinkan untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya, Hamka memutuskan untuk merantau guna menambah wawasan ilmunya. Ketika usia 16 tahun pada 1924, beliau sudah meninggalkan Minangkabau dan menuju ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, Hamka berkenalan dengan syarikat Islam. Ide-ide pergerakan ini banyak mempengaruhi pembentukan pemikiran Hamka tentang Islam sebagai suatu hidup yang dinamis. Berbekal pengetahuan yang diperolehnya, beliau membuka kursus pidato di Padang Panjang. Hasil kumpulan pidato ini kemudian dicetak dalam buku yang berjudul Khatib Al-Ummah. Setelah itu, Hamka menulis pada majalah Seruan Islam dan menjadi koresponden di Harian Pelita Andalas. 2 tahun kemudian, setelah kembali ke Jawa, Hamka pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari Mekah, beliau singgah ke Medan dan mendapat tawaran untuk memimpin majalah mingguan pedoman masyarakat. Namun setelah penjajahan Jepang membuat Hamka, beliau memperoleh kedudukan istimewa dari pemerintahan Jepang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1944. Namun pada tahun 1945 beliau mengundurkan diri dan kembali ke Padang Panjang. Di Padang Panjang beliau mendirikan sekolah dengan nama Kuliatul Mubalighin. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Hamka bergabung dalam Barisan Pertahanan Nasional India pada tahun 1947. Selanjutnya, Buya Hamka pindah ke Jakarta untuk bekerja di Departemen Agama pada masa Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan sebagai penasihat Kementerian Agama dan Ketua Dewan Kurator PT IKRI. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua MUI periode 1975 sampai 1981, Buya Hamka dipilih secara aklamasi dan tidak ada cara lain yang diajukan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI. Namun pada tanggal 19 Mei 1981, beliau mundur dari jabatannya karena berseberangan dengan pemerintah. Pada tanggal 24 Juli, Hamka telah pulang ke rahmatullah. Namun, jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.